Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan seputar makhraj dan sifat dari huruf-huruf hijaiyah, yang mana kita sudah sampai pada makhraj untuk huruf ra, ya, makhraj dan sifat untuk huruf ra. Yang pertama adalah dari sisi makhraj. Maka huruf ra makhrajnya ialah dari ujung lidah, dari bagian ujung lidah kemudian bertemu dengan gusi bagian atas, sehingga kita mengucapkannya ra, ya, bertemu dengan gusi bagian atas, ra, seperti ini. Dan insya Allah sebenarnya juga cukup mudah karena huruf ra ya, kurang lebih sama atau mirip dengan huruf R dalam bahasa Indonesia. Hanya saja nanti perlu kita perhatikan pada sifat-sifat dari huruf ra. Ya, mari kita lihat sifat-sifat tersebut. Yang pertama sifatnya adalah jahr. Ya. Jahrun. Nah, sifat jahr berhubungan dengan nafas. Huruf yang memiliki sifat jahr maka dia akan nafasnya terhenti atau nafas tidak mengalir, ya, atau tertahan. Nafas tertahan, tidak banyak nafas yang keluar. Berbeda dengan huruf-huruf sebelumnya yang sudah kita bahas yang memiliki sifat lawan dari jahr, hamas. Ya. Ha, misalnya ha, banyak sekali nafas yang keluar, akan terasa. Tapi huruf ra karena dia memiliki sifat jahr, maka secara otomatis membuat huruf ra tersebut, ya, nafas tertahan. Kalau kita rasakan ketika kita mengucapkan huruf ra tidak akan banyak ro, ini tidak seperti itu, ya. Bukan ro, karena kalau ro banyak sekali nafas yang keluar. Tentunya ini tidak tepat, ya, berselisih dengan sifat jahr, ya. Nah, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua atau selanjutnya adalah al-bainiyah. Al-bainiyah. Al-bainiyah ini nantinya berhubungan dengan suara, ya, berhubungan dengan suara. Sifat al-bainiyah sesuai namanya al-bainiyah, maka di antara, ya, yang menunjukkan bahwasanya ketika kita mengucapkan huruf ra maka suara tidak terlalu tertahan, tidak juga terlalu mengalir. Sehingga kita mengucapkannya ro, seperti ini biasa. Berbeda nanti kalau seandainya kita lihat seperti huruf ha tadi, ya, ketika kita mengucapkan, terutama ketika sukun ha misalkan, dia sifatnya rokhawah, yang mana membuat huruf tersebut ketika mengucapkan suara mengalir, tidak tertahan. Jadi misalkan ya, Ahmad, terasa mengalir, ya. Ritmenya terasa sedikit sekali agak panjang. Tapi huruf ra sifatnya adalah al-bainiyah, sehingga membuat suara, ya, tidak terlalu banyak mengalir tapi tidak juga terlalu banyak tertahan. Sehingga misalkan ketika dia sukun farhabun, ya, farhabun, tidak kemudian terlalu lama kita alirkan farhabun, nah, ini kurang tepat, ya, karena sifatnya adalah al-bainiyah. Kemudian selanjutnya sifat untuk huruf ra ini adalah istifal, ya, istifal dan infitah. Ya, sifatnya adalah istifal dan infitah yang nanti secara otomatis membuat huruf ra menjadi tarqiq, ya, ataupun tipis. Ya, ataupun tipis. Akan tetapi huruf ra ini merupakan huruf yang istimewa. Huruf ra merupakan huruf yang istimewa. Meskipun sifat aslinya adalah istifal dan infitah, yang mana ketika ada huruf yang memiliki dua sifat ini, biasanya huruf tersebut secara otomatis akan tarqiq ataupun tipis. Tapi karena huruf ra ini istimewa, maka huruf ra ini terkadang pada keadaan tertentu huruf ra bisa menjadi tebal. Jadi kadang tebal dan kadang tipis. Ya, secara umum huruf ra akan menjadi tebal tatkala berhubungan dengan
harokat fathah dan dhammah. Sedangkan tatkala berhubungan dengan harokat kasroh, maka huruf ro akan kita baca dengan tipis. Nanti pembahasan ini juga cukup panjang, mungkin kita bahas pada sesi tersendiri insya Allah. Ini berkenaan dengan huruf ro. Kemudian huruf ro juga masih memiliki sifat yang lain, yaitu huruf ro punya sifat namanya adalah at-takrir. At-takrir. Ya, sifat at-takrir ini maksudnya adalah berulang. Apa maksudnya? Huruf ro ketika kita mengucapkan ya lidah ya tatkala menyentuh gusi seakan-akan menyentuhnya berulang. Tek seperti ini. Tek. Tidak kemudian hanya ro, zo. Ini enggak. Akan tetapi seperti bergetar berulang. Ini maksud dari sifat takrir yang dimiliki oleh huruf ro. Maka ini adalah makhraj dan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ro. Kemudian kita memasuki pembahasan seputar kesalahan-kesalahan yang terjadi atau yang sering terjadi tatkala pada pengucapan huruf ro. Yang pertama adalah berkenaan dengan sifat khusus dari huruf ro tadi ya. Meskipun memang dia punya sifat istifal dan infitah, akan tetapi huruf ro punya kekhususan, keistimewaan, terkadang tarqiq, tipis, terkadang tebal. Nah, banyak orang salah membacanya. Ketika seharusnya dibaca tebal, dibaca tipis. Ketika seharusnya dibaca tipis, justru dibaca tebal. Ya, contoh kesalahan yang umum sekali terjadi adalah tatkala kita misalkan membaca surat Al-Kautsar. Akhir dari surat Al-Kautsar seharusnya kita baca dengan tebal semua huruf ro. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Tebal. Tapi kalau seandainya kita baca tipis, thar, jadinya thar. Nah, ini kesalahannya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, tebal, bukan wanhar. Nah, terdengar bedanya, har dan har. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini juga dibaca dengan tebal. Ya. Begitu juga pada surat Al-Asr, terutama di ayat pertama misalkan wal asr. Banyak orang bacanya wal asr. Seperti ini saja. Ro-nya terdengar tipis, padahal seharusnya dalam keadaan-keadaan ini huruf ro dibaca dengan tebal. Kemudian kesalahan yang lain yang sering terjadi adalah berkenaan dengan sifat takrir pada huruf ro. Sifat takrir pada huruf ro harus ada. Karena merupakan sifat yang dimiliki oleh huruf ro, harus ada. Akan tetapi para ulama menjelaskan sifat takrir ini hendaknya hanya tipis. Ada tapi tipis. Sehingga kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim. Ada, sifat takrirnya ada. Bersentuhannya antara ujung lidah dengan gusi, ada. Nah, sebagian ada yang salah mengucapkannya karena ingin menetapkan atau menunjukkan sifat takrir, diucapkannya terlalu besar sifat takrir. Ar-Rahmanir-Rahim. Terutama ketika bertasydid seperti ini. Itu juga misalkan min syarri. Nah, ini sebuah kesalahan. Dan kesalahan kedua adalah ada juga sebagian orang yang justru sifat takrirnya tidak terlihat. Tidak nampak. Ya. Kalau tadi terlalu besar, ada yang malah sama sekali tidak nampak. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini sifat takrirnya belum diberikan. Ya. Jadi mengucapkannya jadi Allah. Ini tidak menggunakan sifat takrir pada huruf ro. Atau min syadzi. Nah, ini juga kesalahan. Sehingga yang benar bagaimana? Sifat takrir harus ada, akan tetapi hanya tipis. Min syarri-nya ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan seperti itu. Ini berkenaan dengan huruf ro. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.